Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik Sobat Eksis, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis, tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam bab HAM, hak, dan kewajiban warga negara. Adik-adik Sobat Eksis, tahukah kalian bahwa kita sebagai manusia yang bernegara itu mendapatkan HAM, hak, dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia? Sehingga apapun yang kita dapatkan dan yang harus kita lakukan sebagai manusia yang bernegara sudah diatur oleh undang-undang. Tetapi apakah kalian tahu apa itu HAM, hak, dan kewajiban? Agar lebih jelasnya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Adik-adik, apakah kalian tahu apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Adapun hak setiap manusia itu berbeda-beda, tergantung status, peran, dan lingkungannya. Sehingga kita bisa mendapatkan hak di berbagai tempat seperti di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat, serta masih banyak lagi. Adik-adik Sobat Eksis, manusia pasti tidak bisa hidup sendiri, bukan? Karena manusia memiliki kebutuhan dan tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Maka dari itu, manusia hidup berkelompok untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu berkelompoknya yaitu di lingkungan masyarakat. Nah, kita bisa mendapatkan beberapa hak di lingkungan masyarakat. Apa saja ya? Hak-hak yang didapatkan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, hak hidup nyaman serta aman dari segala bentuk gangguan, misalnya dengan diadakan ronda. Maka masyarakat bisa mendapatkan hak untuk hidup dengan nyaman serta aman. Yang kedua, hak menggunakan berbagai fasilitas umum yang disediakan. Misalnya dengan menggunakan transportasi umum, taman, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, hak mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan pendapat. Misalnya, masyarakat bisa mengemukakan pendapat dalam rapat RT. Yang keempat, hak untuk mendapatkan akses pelayanan yang baik, misalnya saat pembuatan KTP. Selain kita mendapatkan hak di lingkungan masyarakat, kita juga bisa mendapatkan hak di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah. Ingat ya, hak setiap orang itu berbeda-beda tergantung peran dan statusnya. Berikut ini adalah hak seorang anak yang didapatkan di lingkungan sekolah dan di lingkungan keluarga. Hak-hak yang didapatkan seorang anak di lingkungan keluarga. Yang pertama, hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Yang kedua, hak mendapatkan perlindungan. Dan yang ketiga, hak mendapatkan kebutuhan hidup. Selanjutnya yaitu hak-hak yang didapatkan seorang anak di lingkungan sekolah. Yang pertama, hak mendapatkan pelajaran. Yang kedua, hak mematuhi aturan sekolah. Yang ketiga, hak mendapat perlakuan yang sama dari guru. Yang keempat, hak bermain di sekolah. Dan yang terakhir, hak mendapatkan tempat yang bersih dan nyaman. Adik-adik Sobat Eksis, ada juga loh hak yang kita dapatkan sebagai warga negara. Sebagai warga negara, kita berhak menikmati lingkungan dan mendapatkan penghidupan yang layak. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap manusia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Setelah kita mengetahui bahwa setiap manusia itu mendapatkan hak, maka kita juga harus mengetahui bahwa manusia itu memiliki kewajiban. Apakah kalian tahu apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Sebagaimana halnya dengan hak, kewajiban juga terjadi di beberapa tempat. Berikut ini adalah beberapa contoh dari kewajiban di berbagai lingkungan. Berikut ini adalah beberapa contoh kewajiban yang harus dilakukan seorang anak di berbagai tempat ataupun lingkungan. Kewajiban seorang anak di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu mematuhi tata tertib di sekolah. Yang kedua, menghormati guru. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Nah, berikut ini adalah kewajiban seorang anak yang ada di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu mematuhi peraturan yang ada di dalam masyarakat.
Yang kedua, menghormati orang lain yang ada di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Dan yang keempat, tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Nah, kalau yang berikut ini adalah kewajiban seorang anak di lingkungan keluarga. Yang pertama yaitu patuh dan hormat kepada orang tua. Yang kedua yaitu mengerjakan tugas yang diberikan baik dari sekolah ataupun keluarga. Dan yang ketiga yaitu menghormati anggota keluarga yang lainnya. Adik-adik Sobat Eksis, tadi kita sudah belajar tentang hak, sudah belajar tentang kewajiban. Sekarang kita belajar tentang HAM atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang paling dasar yang didapatkan oleh individu. Bisa dikatakan, HAM atau hak asasi manusia merupakan hak mutlak yang diberikan oleh Tuhan. Karena bersifat mutlak, maka HAM tidak boleh dicabut oleh siapapun dan tidak boleh diganggu-gugat dalam keadaan apapun. Sehingga hak itu sama pentingnya dan harus ada. Nah, HAM itu mempunyai bentuk dan ciri-cirinya loh adik-adik. Apa saja ya bentuk dan ciri-ciri dari HAM? Yuk kita simak. Ciri-ciri HAM atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu bersifat hakiki. Artinya, hak asasi manusia adalah hak untuk semua umat yang sudah ada sejak lahir. Hak asasi manusia bersifat universal. Artinya, berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, jenis kelamin, atau perbedaan lainnya. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut dan diserahkan kepada pihak lain. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil, politik, atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Lalu, HAM juga memiliki bentuk-bentuknya. Berikut ini adalah bentuk-bentuk HAM atau hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi. Hak yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, kebebasan untuk aktif setiap organisasi atau perkumpulan, dan sebagainya. Yang kedua, hak asasi politik. Hak ikut serta dalam pemerintahan. Yang ketiga, hak asasi hukum. Hak asasi hukum adalah hak memiliki perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Lalu ada hak asasi ekonomi, yakni hak untuk memiliki, membeli, dan menjual serta memanfaatkan sesuatu. Lalu ada hak asasi peradilan, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural rights. Yang terakhir yaitu hak asasi sosial dan budaya adalah hak yang menyangkut dalam masyarakat, yakni untuk memilih pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya. Nah, adik-adik Sobat Eksis, tadi kita sudah belajar tentang hak, kewajiban, dan HAM atau hak asasi manusia. Ingat ya adik-adik, kita sebagai warga negara pasti mendapatkan HAM dan hak yang tidak boleh dicabut oleh siapapun. Tetapi ingat juga, kita juga memiliki kewajiban yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Cukup sekian dulu ya penjelasan dari Kak Ella. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua dapat belajar bersama di channel Edukasi Eksis. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.